alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran nahwu bersama Ustaz kita, Ustaz Abu Ahfa Didi Habibullah Ta'ala. Untuk itu kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut, ya, sehingga kita masih digunakan pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ta'lim Silsilah Al-Lughah Al-Arabiyah. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Semoga. Nah, berarti sebelumnya berarti kita untuk yang kalau hari Ahad mulainya jam 5:30 ya, Mas Rizky ya? Untuk jawab, nah Ustaz. Oh iya, karena belum belum ada pemberitahuan kan, karena kan kalau sebelumnya kita di hari apa? Hari Kamis Jumat kan jam 6 ya Ustaz ya. 6 ya. Mas Rizky belum ngabarin, tapi alhamdulillah tadi ada kebetulan lagi lihat HP, jadi ya udah kita mulai. Ini sudah tampil? Sudah Ustaz. Di layar kelas. Baik. Kita di Dars Robi Ustaz. Kita masuk ke Dars Jadid. Afan Ustaz, kalau Anda lihat Ustaz, Afan, di diploma ilmi nanti kan ada juga jam sastra Arab tuh di jam 5.30. Kalau bisa sih nanti Ustadz atau kayaknya mungkin kalau bisa nanti digeser aja Ustadz, maksudnya biar kita juga bisa ikut yang sastra Arabnya juga gitu Ustadz. Kalau nanti tapi sekarang belum mulai Ustadz diploma ilminya kan. Maksudnya nanti kalau misalnya mungkin kalau barangkali Ustadz bisa gitu. Oh iya. Nanti kita lihat ke depan apakah memungkinkan. Kalau saya memungkinkan ya nggak masalah. Nah, kita masuk ke Ad-Dars Al-Jadid, ala wa huwa Ad-Dars Ar-Rabi'. Kita masuk ke materi yang keempat. Ya. Nah, masih ditunggu ya untuk pengerjaan tugasnya. Halaman berapa ya, Ustaz? Kita di kitab halaman 49. Nah, atas si awal syurul wa arba'un. Halaman 49. Pak Ustaz, bukannya sudah? Belum. Afan ini salah waktu Ustaz Rahmat Ustaz. Sudah Ustaz. Udah Ustaz. Udah dibahas sama Ustaz siapa? Rahmat ya? Ustaz Rahmat ya? Ya tapi harusnya Ustaz Rahmat itu ganjil, cuman dia terlanjur ngebahas yang ganap gitu. Nah, itu dia. Berarti gimana? Bab sebelumnya Ustaz belum.
Ad-Darsus Tsalits. Berarti anak ganjil atau genap ini? Yang halaman 39 saat yang belum. Yang 39 Ya, dilewatin harusnya Pak kan Ustadz. anak yang genap ya. Iya, Ustadz Rahmat katanya mau ini konfirmasi sama Ustadz. Terus belum ada ya Ustadz ya? Dan harusnya memang sesuainya beliau ganjil karena kan beliau hari Sabtu, anak Ahad. Jadi lebih pasnya memang beliau ganjil, Iya, tapi anak genap. iya Ustadz. Mungkin nanti Karena- bisa ngobrol lagi Ustadz. Iya. Ustadz Dan sama nggak ada Ustadz Rahmat. kabar seperti itu. Ya, lepas. Kita coba. Ya. Karena anak belum baca-baca soalnya kalau pelajaran yang ketiga ya. Tapi ya berarti yang pelajaran Dars ini belum sama sekali. Ini Ini juga udah Ustaz. Ustaz. Sama Ustaz Rahmat udah. Sudah ya? Kapan? Udah. Oh, yang kemarin ya? Pertemuan kemarin? Yang pertemuan awal kayaknya setelah kedua. Di hari Yang belum Ahad kalau nggak salah. Al-Wahdarob ya Ustaz. Halaman 58. Oh, berarti Dars Salis sudah selesai. Kemudian beliau berlanjut Ustaz. ke Dars Robi. Ini belum selesai. Dars Salis belum selesai. Dars Salis belum deh. Kayaknya emang rekamannya yang mana? Kapan itu? Kalau Sudah Salis kayak ini belum, sudah kalau langsung berpindah ke sama. Robi. Terakhir yang Robi kalau Ana. Iya, kalau pelajaran enggak sekarang Dars Salis pelajaran ketiga ini sudah belum? Sudah selesai belum? Sudah Kalau Ustaz. di anak itu Arabi. Iya, Enggak, Robi pertanyaannya doang. sudah selesai belum pelajaran Kalau ketiga? Ana belum. Kalau Ana sih belum. Ana belum ada coret-coretannya di buku soalnya. Masih Belum, bersih. Ustaz. Kemudian langsung Langsung berpindah, loncat ke 4 kalau Ustadz Rahmat itu. langsung lompat. Jadi berarti ada Kalau beberapa Ustadz Didik, pembahasan berarti atau yang latihan yang tidak nggak tahu deh. Yang lainnya kok udah. Gimana ya? Sudah Saya Pak Muji. Belum. Memang sudah terlanjur yang Dars Arabi itu sudah terlanjur dibahas Ustaz. Cuman enggak Untuk pelajaran ketiganya dulu sudah selesai belum? Yang Salis belum selesai Ustaz. Belum selesai, kemudian langsung berpindah ke Robi. Sekarang langsung Khamis kemarin itu. Khamis atau Robi? Robi dan Kamis kali ya. Terakhir kapan? Yang kemarin hari Sabtu siapa? Ustadz Rahmat ya? Ustaz Rahmat kemarin Sabtu. Ustadz Rahmat itu ngebahas apa? Yang kan Khamis ya? Khamis kemarin. Oh, berarti yang 3 belum langsung dilewati. Berarti yang Robi yang belum dibahas. Khamis belum Ustaz. Khamis belum, loncat ke 7. Asabi. Sama. Salis belum. 5-6 belum, loncat ke 7 kemarin Sabtu. Oh gitu. Iya. Jadi 3 beliau belum. udah bahas 1, 3 belum. 3, 5, 6 belum. Mungkin Mas Rizky bisa disampaikan. Dirapikan lagi aja Ustaz. Jadi Ustaz kan Ustaz Dars yang Sani sudah selesai kan. Nah, sekarang Robi Ustaz. Nanti Robi udah. Harusnya Robi ini sekarang. Tapi Robi udah. Enggak apa-apa dibahas lagi enggak apa-apa. Kenapa nggak bahas yang Salis? Salis kan belum dibahas. Salis biar Ustaz Rahmat gitu aja. Jadi jangan ini biar tertib gitu Mas Ana. Tapi pelajarannya diulang lagi. Tapi yang 3 malah belum dibahas. Anggap aja meroja. Nah. Tapi Salis 3 belum dibahas. Salis sama Khamis. Nanti sama Ustaz Rahmat disampaikan. Diulang lagi. Diulang lagi gitu. Biar selesai yang Salis gitu. Nanti mungkin bisa diinfokan ulang untuk Mas Rizky supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi kalau info awalnya kan gitu, Ustadz Rahmat ganjil karena dan Ana kemarin kan terakhir baru selesai pelajaran Dars Tsani, pelajaran kedua, berarti sekarang Ana berlanjut ke Dars Robi, pelajaran keempat. Iya tidak? Nah, Ustadz Labas. Ya. Kalau gitu kita tetap di pelajaran keempat ya. Nanti mungkin apa yang belum beliau sempat bahas sebagian dan belum dituntaskan mungkin minta untuk beliau tuntaskan ya oleh Ustadz Rahmat. Ya. Baik. Ada surah ya. Silahul hayawan. Ma mana silah? Senjata Ustadz. Senjata. Ya. Al hayawan. Hewan. Hewan.
Hewan. Hewan-hewan atau hewan? Hewan-hewan, Ustaz. Nah, hewan. Berarti jamak. Mufradnya apa? Haiwan. Haiwan. Hewan. Haiwan ini mufrad atau jamak? Mufrad Ustaz, mufrad. Mufrad. Nah, jamaknya apa? Hayawanat. Hayawanat. Dengan jamak muannas salim. Hayawanat. Kemudian silah, mana silah? Senjata. 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 Mufrad atau jamak? Bentuk mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Jamaknya apa? Silahuna. Apa? Aslihatun. Nah, aslihatun. Aslihat. Ya, jamaknya apa? Aslihatun. Ya. Seperti apa? Afidatun. Ya. Afidatun. Ya. Ikut wazan apa? Jamak taksirnya afilatun. Ya, afilatun. Yang nanti kalau di dalam ilmu saraf, ya teman-teman akan pelajari kelewat kelebihan apa? Yang kalau nanti di dalam ilmu saraf ini masuk dalam istilahnya jamak apa? Jamak taksir yang jenisnya apa? Sebentar. Nah, afilatun. Afilatun. Ya. Nah, yang nanti istilahnya masuk dalam jamak killah. Ya, jamak killah itu jamak yang penggunaannya dari 3 sampai 10. Insya Allah nanti akan dipelajari. Ya. Jadi silahul hayawan maknanya apa? Senjata hewan. Ya. Tapi di sini bisa kita maknai dengan jamak. Ya. Walaupun bentuknya mufrad bisa kita maknai jamak. Ya. Al hayawan walaupun bentuknya mufrad bisa nggak kita maknai jamak di sini? Bisa. Ya, makanya ya, tentunya di sini ya bukan hanya senjata seekor hewan, tapi senjata hewan-hewan. Sisi makna jamaknya dari sisi apa? Katanya dilekati al. Ya. Nah, karena dan al di sini makanya bukan al untuk menunjukkan makrifat, tapi al untuk jinsiyah yang bermakna apa? Kul. Ya, bermakna apa? Kul. Setiap, seluruh. Ya, seperti contoh apa? Ada surat Al-Asr. Wal asri innal insana. Innal insana. Lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia. Insan bentuknya apa? Mufrad. Tapi dari mana sisi makna jamaknya kita ambil? Karena dia dilekati al, yang dinamakan dengan al di sini adalah al istighraqiyah yang bermakna kullu. Jadi seakan-akan silahu kulli hayawan sebagaimana dalam ayat inna kulla insanin, sesungguhnya setiap kulla insanin, setiap manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, makanya pengecualiannya dalam bentuk apa? Jamak, kecuali orang-orang. Illal ladzina dalam bentuk jamak. Ya. Ini menunjukkan kata al-insan di sini bermakna jamak dari sisi makna jamaknya diambil dari sisi tadi adanya al yang dinamakan al istighraqiyah yang bermakna kullu. Iya. Jadi apa? Senjata ya. Hewan. Ya, senjata hewan-hewan. Silahun ya tadi sudah ya, senjata yang jamaknya apa? Aslihah. Khalaqa yakhluqu, mana khalaqa yakhluqu? Menciptakan Ustaz. Menciptakan. Ya. Jadi ingat baik-baik perubahan fi'il mudhari'nya apa? Khalaqa yakhluqu. Ya. Bukan khalaqa yakhlaqu atau bukan khalaqa yakhliqu. Karena ini sifatnya apa? Masuknya bentuk tersebut dengan perubahan khalaqa yakhluqu bersifat sama ini.
Sebagaimana akala yakulu, bukan akala yakalu atau bukan akala yakilu, tapi akala yakulu. Ya. Nabun ma mana nab? Mengarif ta taring. Ah. Ta taring. Ya. Khurtum ma mana khurtum? Belalai, Ustaz. Ah, belalai. Makanya khurtum lil fil, ya, belalai berarti. Ya. Karena khurtum juga bisa kita mani dengan apa, selang kalau itu. Ya, apa, selang. Ya, selang juga dalam bahasa Arabnya apa maknanya khurtum. Ya. Karena menyerupai belalai. Ya. Makanya sini dikatakan lil fil, maksudnya ya belalai gajah. Qarnun ma mana qarnun? Tanduk. Ya, lil hayawan, ya, untuk hewan. Tara yatiru ma mana tara yatiru? Terbang. Nah, naja yanju ma mana naja yanju? Selamat. Sukses. Melindungi. Selamat. Ya. Sukses, selamat. Seperti bentuk fi'il ini seperti da'a yad'u, berdoa. Naja Yanju. Annamlah ma mana annamlah? Semut. Semut. Aulad, Anak-anak. anak-anak. Jama dari apa? Waladun. Waladun. Ya. Al-hamam, Merpati. Merpati. Yang berpati. Perhatikan di sini tidak ada tasydid, ya. Tidak ada syiddah di mimnya. Kalau ada syiddah maknanya jadi apa? Hammam. Kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Hanya perbedaan ada tasydid dengan tidaknya merubah makna. Ya. Jadi perlu diperhatikan mana yang tidak ada tasydid, mana yang ada tasydid. Di sini yang tidak ada tasydid yang bermakna merpati. Ya. Panjang pendek juga perlu kita perhatikan, mana motor, mana motor. Bedanya apa? Motorun dengan motorun. Kalau motor Bandara. Bandara Ustaz. Kalau motorun hujan Ustaz. Motorun pendek, hujan. Motorun, ya. Ada matnya di to, berarti maknanya apa? Bandara. Ya, dalam bahasa Arab kita harus memberikan perhatian lebih pada bentuk kosakata. Ya. Tayyib, al-mustalahat al-jadidah, ya. Istilah-istilah baru. Ya. Ya. Istilah-istilah baru yang belum dibahas sebelumnya. Yang baru ada disebutkan dalam pelajaran ini. Asma, mana asma? Isim. Nama Ustaz. Nah, isim. Jamak dari Ismun. Fin nahwi. Ya. Maksudnya berarti asma, isim dalam ilmu nahwu apa? Kata benda, Ustaz. Apa? Kata benda. Dalam ilmu nahwu, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, itu kata yang menunjukkan kepada apa saja? Yadullu ala insani, Yadullu ala hayawanin, hayawan, nabatin, nabat, jamatin, wasfin, wa maknan. Wasfin, maknan. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya, karena itu yang dibahas pada materi sebelumnya. Atau dengan, kalau sebagian ulama lain dengan mengungkapkan kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam tattarin di zamanin. Nah, af'al fin nahwi, ya. Af'al jamak dari fi'il. Kerja. Ya. Apakah setiap fi'il itu kata kerja? Oh, belum tentu, Ustaz. Apa? Setiap fi'il kata kerja atau tidak setiap fi'il kata kerja? Ya. Ya. Jadi tidak setiap fi'il berupa kata kerja. Ada apa? Fi'il yang dia adalah bentuk kata sifat. Seperti apa? Fi'il yang ikut wazan baqima. Seperti apa? Hasuna, jamula, ya, bagus, indah. Ya. Kemudian bisa dikatakan predikat ya, Ustaz, ya? Kenapa? Bisa dikatakan predikat bukan? Kalau af'al itu. Apanya?
Kalau dalam bahasa Indonesianya predikat gitu ya Ustaz ya? Iya, bisa. Ya, jadi kenapa dia dikatakan dengan apa? Fiil, padahal kalau maknanya kata sifat karena dia diikat dengan Waktu. Ya, ketika kata-katakan kabura berarti makna besarnya diikat dengan waktu lampau, yakuru sedang atau akan. Ya. Makanya kan perbedaan antara isim dengan fiil apa? Kalau isim walam taktarim di zaman, dia tidak terkait dengan waktu. Kalau apa? Fiil Yaktarin bi zamanin khassan. di zamanin berkaitan dengan waktu. Baik, sini ada nas. Ya. Man yaqra. Dari nomor 1 Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya, tafadhol Syekh Uji, iqra. Lam yakhluq. Lahlah. Idan. Iqra thumma tarjim. Fil faqrati al-ula huna. Lam yakhluqillah hayawanan bi ghairi silahin liddifa'i an nafsihi. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuh. Fal asadu lahu nabun walil fili khurtumun walil thawri qarnun. Nah, ya tarjim. Lam yakhluqillahu hayawan. Allah tidak menciptakan hewan-hewan tanpa membekali dengan senjata pada dirinya, pada hewan tersebut. Difa mau mengalir difa. Untuk pembelaan pada dirinya. Ya, wasil. Faqad. Maka Allah telah ciptakan pada setiap hewan senjata-senjata yunasibah itu apa saja? Yang sesuai. menyesuaikan yang sesuai dengan apa hewan tersebut. Yang sesuai dengan hewan tersebut. Fal asadu lahu nabun. Seperti nabun, yaitu seperti apa? Al-asad seperti singa. Seperti singa. Nabun tadi apa ya? Singa. Al-asadu maka seperti apa? Singa itu memiliki apa dia senjatanya? Seperti singa itu memiliki taring. Walil fil. Dan gajah memiliki belalai. Dan saurun atau sapi memiliki tanduk. Nah, Hasan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan hewan kecuali dia apa? Memiliki senjata ya untuk membela dirinya atau sebagai bentuk pertahanan bagi dirinya. Ya. Faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan yunasibuhu. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apa? Setiap hewan itu memiliki apa? Senjata yang sesuai dengan sifat hewan tersebut. Fal asadu lahun nab, maka singa itu memiliki contohnya memiliki apa? Taring yang menyesuaikan asad ya singa. Walil fil khurtum, dan gajah memiliki apa? Belalai. Walil thaur qarnun, dan banteng atau sapi memiliki tanduk. Baik. Asani Rakam Sani yang nomor 2. Silakan diambil. Nah, Ustaz. Wa qad yadhunnu al-insanu anna tuyura as-saghirata laysa laha silahun. Walakinnahu idza nadhara ila al-hamami wal asafiri arafa annaha tastati'u an tatira bi sur'atin wa tanjuwa bi nafsiha. Terjem, Ustaz. Terjemah. Manusia telah mengira bahwasanya burung-burung kecil itu sebentar. Ini mungkin karena berubah nih, jadi tidak. Sudah. Hilang nggak tampilannya? Hilang, Ustaz. Iya, tadi sepertinya salah pencet ya.
Ya. Wa qad yadhunnu al-insan, Manusia telah mengira bahwasanya burung-burung mana kecil telah terkadang jadi qad ya. Di sini kalau setelahnya fi'il mudhari ya, umumnya bermakna taklil ya, mana taklil ya. Taklil qallala yuqallilu, menyedikitkan, penyedikitan ya, yang biasanya kita terjemahkan dengan terkadang ya, terkadang manusia mengira bahwasanya burung-burung kecil itu tidak memiliki senjata. Nah, Ustaz. Akan tetapi jika dilihat burung merpati dan burung-burung pipit itu arafa anna, gimana cara terjemahnya, Ustaz? Arafa, maka dia akan mendapati atau mengetahui annaha, bahwasanya burung-burung itu terbang dengan cepat dan selamat binafsiha. Nah, ya, jadi terkadang manusia mengira bahwasanya burung-burung kecil itu tidak memiliki senjata. Ya, padahal sejatinya dia punya senjata yang sesuai dengan sifat burung atau hewan-hewan kecil tersebut atau burung-burung yang kecil tersebut. Ya. Walakinnahu idza nadhara ila al-hamam wal asafir arafa annaha tastati'u an tatira bi sur'atin wa tanjuwa bi nafsiha. Kan tapi sejatinya ya, apabila dia melihat ya, seperti hamam ya, merpati atau burung-burung kecil pipit, maka arafa, maka dia akan mengetahui, mendapati bahwasannya burung-burung tersebut ya, mampu terbang dengan cepat ya. Dan itulah senjata burung tersebut ya, untuk membela dirinya, menjaga dirinya dari serangan ya, hewan yang lain. Watan juga binafsihi, sehingga dia dapat menyelamatkan dirinya. Tanjua di sini bermakna apa? Tanjua di sini menyelamatkan, saat melindungi. Menyelamatkan, bukan lagi selamat. Kenapa? Karena fiilnya dibantu dengan alba ya. Makanya nanti ba di sini untuk menjadikan fiil yang asalnya naja lazim menjadi mutaaddi. Ya, jadi asalnya naja Zaidun naja Zaidun minal asad ya. Zaid selamat dari apa? Singa. Jadi kalau naja bi mana jadi apa? Naja Zaidun bi waladihi minal asadi. Ya, jadi Zaid bukan selamat, tapi Zaid menyelamatkan siapa? Anaknya. Dari apa? Dari singa. Nah, jadi siapa yang selamat di sini? Si anaknya, karena diselamatkan oleh Zaid, ya, ayahnya anak tersebut. Ya. Makanya ketika dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Zahaballahu binurihim." Zahaba itu di situ bukan bermakna pergi. Ya. Tapi zahaba di situ apa? Bermakna apa? Memergikan atau menghilangkan. Nah, zahaballahu binurihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya mereka, itu cahaya orang-orang munafik. Nah, jadi di sini zahaba bi bukan lagi pergi, tapi mempergikan atau menghilangkan. Menghilangkan apa? Yaitu cahaya mereka. Jadi di sini berubah fiilnya, yang tadinya lazim zahaba saja, ketika zahaba bi bermakna muta'addi. Ya. Nah. Ya, asalis, raqam salis, tafadhal. Ana Ustaz. Oke, Emilia. Bismillah. Wannamlatu saghiratu hinama yadkhulul filu qaryataha wa yamshi
على أولادها تدخل في أذنه فينام على الأرض من الألم الشديد وتحفظ النملة الصغيرة أولادها من الفيل الكبير. Tadi Ustaz, semut-semut yang kecil ketika masuk seekor gajah ke Korea, ketika berjalan masuk, gitu Ustaz. Ketika gajah itu masuk ke Korea itu kan desa ya Ustaz ya? Iya. Mungkin wilayah semut ya maksudnya ya kali ya. Ke tempatnya dan berjalan atas anak-anaknya. Tadakulu ini maksudnya semut ya. Tadakulu masuk ke kupingnya gajah dan tidur. Payanamu ini gajahnya yang tidur ya Ustaz. Terjatuh ya maksudnya ya. Tertidur dari karena sakit merasakan sakit yang amat sangat gitu ya. Dan wow di sini bisa bermakna maka ya Ustaz ya. Wayah dan menjaga dan semut kecil itu menjaga anak-anaknya dari gajah yang besar. Jadi warna melatus saghiratu ya. Jadi semut-semut yang kecil namanya dakhulul fi qaryataha ketika gajah itu ketika gajah masuk ke qaryahnya itu desanya tempatnya sarangnya wayamshi ala auladiha dan gajah tersebut berjalan di atas anak-anak semut tersebut tadkhulu fi udhunihi maka semut-semut kecil tersebut masuk ke telinganya itu ke telinga gajah. Fayanamu alal ardi minal alami syadid maka gajah itu pun tidur atau terjatuh dikarenakan merasakan sakit yang teramat sangat minal alami asyadid al-alam mana al-alam sakit marad asyadid sangat wa tahfadhun namlatus saghiratu auladaha maka di sini semut kecil tersebut menjaga anak-anaknya minal fil al kabir dari gajah yang besar. Baik. Nuwasil ila anwa al huruf. Ada bayan li an-nas fima yata'allaq bi al huruf terkait dengan huruf. Baik. Di sini kita perhatikan langsung saja anwaul harf mana anwa jenis-jenis macam-macam jamak dari naun. Al harf huruf jamaknya apa? Huruf. Huruf. Al jumlah kalimat al harfu huruf nau'uhu jenisnya maksudnya jenis apa? Jenis huruf. Al awal yang pertama lam yakhluqillahu hayawanan bi ghairi silah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hewan kecuali memiliki senjata. Mana di sini jadi pelajaran di sini pada dars Rabi ini pembahasannya terkait dengan salah satu dari macam kosakata yang ada 3 yaitu huruf terkait jadi penjelasan terkait dengan huruf dimana kalau isim dan fiil itu kalau fiil sudah belum dibahas pada pelajaran sebelumnya ada Susani sudah ya sudah Ustaz. Jadi ini pembahasan yang terkait dengan kosakata yang ada 3 yaitu huruf lam. Di sini lam yakhluqillah khasun bil fi'li. Di sini penjelasan terkait dengan huruf untuk menjelaskan di mana di sana huruf itu ada yang penggunaannya khusus untuk isim
ada yang penggunaannya hanya khusus pada fiil, ya. Ada yang penggunaannya bisa untuk apa isim dan untuk apa fiil. Apa saja huruf-huruf tersebut yang nanti akan disebutkan walaupun tidak ada penjelasan. Ya. Contoh di sini apa lam, maka dia khusus untuk fiil. Ya. Ya, karena apa? Ya karena nanti dia termasuk istilahnya apa? Menjazm fiil. Dan masuknya fiil ke fiil apa? Nanti dia fiilnya fiil mudhari. Pasti fiil mudhari. Nah. Dan lam ini kalau dia setelahnya fiil mudhari ya. Seperti ini maka dia nanti istilahnya mensukunkan. Asalnya yakhluk. Kenapa di sini yakhluki jadi kasrah? Karena bersama. Karena apa? Tujuannya untuk Pertemuan dua sukun. Pertemuan yaitu takhfif untuk peringanan dan dalam membaca wasal. Jadi harokat kasrah di sini bukan harokat asal, tapi apa? Harokat bantuan untuk membaca wasal saja. Adapun harokat asalnya apa? Sukun. Ya, karena fi'il mudhari ya yang seperti ini ya. Nanti apa? Ketika ada lam maka dia harokat akhirnya jadi sukun. Asani faqad khalaqallahu likulli hayawanin silahan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bagi setiap hewan itu apa? Memiliki senjata. Mana di sini qad. Ya. Walaupun ada huruf lain yaitu fa, namun di sini fokus ke qad-nya dulu di mana qad termasuk apa? Khasun bil fi'li. Khusus pada apa? Fi'il. Ya, termasuk huruf yang penggunaannya khusus pada fi'il. Ya. Baik fi'il dia datangnya nanti setelahnya fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Ya. Ketika setelahnya fi'il madhi maka ya maknanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Taukid sebagai apa? Penguat. Ya. Sebagai apa? Penguat. Adapun kalau setelahnya fi'il mudhari ya umumnya biasanya bermakna taklil ya untuk menunjukkan apa penyedikitan ya, atau biasanya kita terjemahkan dengan terkadang. Nah, karena sini fi'il madhi makanya kita maknai dengan sebagai penguat sungguh. Ya, jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi setiap hewan itu apa? Senjata yang menyesuaikan dengan yang sesuai dengan dirinya. Kemudian as-salis yang ketiga littifai an-nafsihi untuk menjaga membela dirinya. Mana di sini an? Ya. Maka an ya, termasuk huruf yang jenisnya khusus untuk isim. Yang dimana nanti istilah an ini termasuk huruf apa? Harful jar. Ya, apa harful jar. Ya. Yang dimana huruf jar itu punya tugas dan kepada isim setelahnya apa? Menjarkan atau mengkasrohkan isim setelahnya. Walaupun jarnya isim bukan hanya kasroh ya, tapi tanda asalnya dengan kasroh. Contohnya di sini an-nafsihi. An-nafsihi. Kemudian yang keempat yamshi ala auladiha, ya berjalan di atas ya anak-anaknya. Mana di sini ala? Ala termasuk jenis huruf yang khusus pada isim karena dia juga termasuk tadi huruf jar. Dan makna asal ala adalah isti'la ya, itu menunjukkan apa di atas. Ya. Kemudian yang kelima fala asadu lahu nab. Ya. Maka ya, singa lahu nab memiliki apa? Taring. Mana di sini? Alfa di sini. Ya, fa. Nah, di sini perhatikan penyebutannya apa? Alfa. Jadi bukan fa, tapi alfa ya. Sudah pernah kita singgung ya. Jadi kosakata ya, apakah itu huruf ataupun misalnya isim, kalau dia hanya tersusun dari satu huruf, maka cara penyebutannya dengan ungkapan huruf hijaiyah yang diberikan al. Nah, jadi bukan fa, tapi alfa. Ya. Bukan lam, bukan li, tapi al-lamu.
bukan bi tapi al-ba'u. Ya, cara mengungkapnya seperti itu. Untuk yang kosakata yang hanya terdiri dari satu huruf. Alfa jenis katanya termasuk apa? Hurufnya termasuk apa? Yadkhulu alal ismi wa yadkhulu alal fi'li. Jadi penggunaan kata fa itu adalah termasuk penggunaan yang mustarak, yang berserikat ya untuk kata isim maupun fi'il. Nah. Contohnya ini yang isim. Kemudian contoh selanjutnya fayanamu alal ardi, maka gajah tersebut tidur di atas tanah ya, atau terjatuh di atas tanah. Fa di sini datang setelahnya bukan isim akan tapi fi'il ya, untuk menjelaskan bahwasanya kata fa sekali lagi adalah kata yang penggunaannya ya tidak khusus untuk isim saja atau tidak khusus untuk fi'il saja, akan tapi dia masuk ke isim dan fi'il. Nah, yang nanti istilahnya fa di sini fa apa? Ya termasuk huruf nanti apa? Huruf atau ya seperti halnya al-waw ya. Ya. Kata apa? Kata hubung. Ya. Fa, al-waw ya, dan ya, summa dan seterusnya. Al-bahsu ya, pembahasan. Ya. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya. Ya, al-awwal fil jumlatil ula dakhala al-harfu alal fi'li yakhluqu. Ya. Maka ya, pada kalimat yang pertama huruf lam ya, masuk ke fi'il yakhluqu. Wa fil jumlati tsaniyah dakhala al-harfu qad alal fi'li khalaqa. Ya. Dan pada kalimat yang kedua huruf qad masuk ke fi'il khalaqa. Wala yumkinu an yadkhula al-harful lam alal ismi, dan tidak mungkin ya huruf lam itu masuk ke isim. Kenapa? Karena dia termasuk huruf yang khusus masuknya ke fi'il. Kama la yumkinu an yadkhula al-harfu qad alal ismi, sebagaimana tidak mungkin pula kata atau huruf qad masuk ke isim. Kenapa? Karena dia termasuk jenis huruf yang masuknya ke fi'il saja. Fakullun ya, maka seluruh huruf-huruf tersebut ya, minal harfi dari huruf lam wal harf qad khasun bidukhul alal fi'li, maka seluruh huruf-huruf ya lam ya, atau begitu pula huruf qad itu adalah huruf yang khusus masuk ke fi'il saja, tidak masuk ke isim. Wa fil jumlati tsalitsah dakhala al-harfu an alal ismi nafs ya, dan pada kalimat ketiga ya huruf an masuk ke isim nafsi. Wa fil jumlati rabi'ah, dan pada kalimat yang keempat dakhala al-harfu ala ya, maka pada jumlah atau kalimat yang keempat ya huruf ala masuk ke mana? Ke isim au aulad. Wala yumkinu an yadkhula al-harfu an, dan maka tidak mungkin ya huruf an itu masuk ke ya huruf an atau huruf ala masuk ke mana? Ke fi'il. Kenapa? Ya, karena huruf an dan ala termasuk huruf yang penggunaannya khusus ke isim. Fakulun minal harfi an wa al harfi ala khasun bidukhul alal asma. Maka setiap huruf ya, yang ada yaitu huruf an dan huruf ala adalah huruf yang khusus masuknya ke isim saja, tidak mungkin masuk ke fi'il. Asalis wa fil jumlatil khamisah, dan pada kalimat yang kelima dakhala al harful fa alal ismi al asad, ya, maka huruf fa masuk ke isim yaitu al asad. Wa fil jumlatis sadisah, dan pada kalimat keenam dakhala al harful fa alal fi'li yanam, ya, dan pada kalimat yang keenam huruf fa pun masuk ke fi'il ya yanam. Fal fa'u, maka huruf fa harfun yajuzu an yadkhula alal ismi kama yajuzu an yadkhula alal fi'li. Ya, maka huruf fa adalah huruf yang boleh masuk ke isim dan boleh masuk ke fi'il. Ya.
Kaidah al-harfu salah satu anwa. Yang kaidahnya terkait dengan pembahasan ini adalah huruf itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Al-alif yang pertama nau'un yadkhulu 'alal fi'li faqat, ya. Jenis yang hanya masuk ke fi'il saja. Ya. Jenis yang hanya masuk ke fi'il saja. Mislu seperti apa? Lam, qad, an, lan, dan kai. Ya, maka huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang hanya masuknya ke fi'il. Alba nau'un yadkhulu 'alal ismi faqat, ya. Yang kedua, ya, ada yang jenisnya hanya masuk ke isim saja. Seperti apa? An, wa ala, wa fi, wal ba, wal kaf. Ya. Maka huruf-huruf ini an, ala, fi, al ba, ya, dan al kaf hanya masuk ke isim saja, tidak mungkin masuk ke fi'il, tidak mungkin setelahnya berupa fi'il. Jim yang ketiga, nau'un yadkhulu 'alal ismi wal fi'li. Ya, jenis yang bisa masuk ke isim dan ke fi'il. Seperti apa? Alfa, al-waw, dan summa. Ya, maka jenis-jenis huruf ini, alfa, al-waw, dan summa yang nanti diistilahkan dengan huruf ataf atau hubung, maka dia bisa masuk ke isim dan fi'il. Nah, jadi itu terkait dengan kaidah, ya, pada pelajaran ini, di mana di sana ada yang khusus, ya, ada huruf yang khusus ke isim, ada huruf yang khusus ke fi'il, ada huruf yang penggunaannya bisa untuk isim dan fi'il. Ilahuna hal min soal, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita masuk ke tadribat, latihan. Awalan, iqra'is surataini al-ayataini summa stakhrij minhumal huruf al-khassa bid-dukhul 'alal asma wal huruf al-khassa bid-dukhul 'alal af'al wal huruf allati tadkhulu 'alal asma wal af'al. Ya, perintahnya sini apa? Membaca 2 surat berikut, ya. Kemudian mengambil atau mengeluarkan dari kedua surat tersebut huruf-huruf yang khusus masuknya ke isim saja, dan huruf-huruf yang khusus masuknya ke fi'il, dan huruf-huruf yang masuknya bisa ke isim dan fi'il. Sekarang dari kita yang pertama dulu, yang khusus ke isim saja. Ya, silakan. Berarti nomor berapa sekarang? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-huruf yadkhulu 'alal ismu al-ba' Mana? wa khalas. Di ayat yang pertama ada nggak yang masuknya ke isim saja? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Untuk yang ayat atau surat yang kedua? Ada? Ustaz? Ya, pada surat kedua ada yang masuk ke isim saja? Ada. Mana? Bi alba fi bismillah. Alba. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, alba sini. Alba. Ada lagi? Hanya itu saja? An salatihim. Mana? Alladzina hum an salatihim. Saja? Apa Ustaz, yang alif udah dibahas Ustaz ya? Musallin. Kenapa? Yang alif udah dibahas ya Ustaz? Yang alif tadi nggak ada. Nggak ada. Untuk yang isim kata ibunya. Dan memang tidak ada. Yang untuk yang masuk ke isim saja pada surat Al-Ikhlas tidak ada. Di fawailul lil musallin harful al-lam. Al-lam, ahsan.
Ada lagi? Hanya 3? Musallin. Itu saja? Nah, Masih? Ada yang kelewat? ala. Ala ini. Ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ala. Berarti ada berapa? 4. 4. Yang dari 2 surat ini yang masuknya ada yang ketinggalan. Ya mungkin ya termasuk juga Pak, walaupun bukan Khusus. termasuk suratnya, yaitu alba yang di awal itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, alba sini, ya di awal. Ya. Nah, jadi itu yang termasuk apa? Yang masuknya hanya ke isim. Dan seluruhnya ini adalah yang dinamakan dengan apa? Huruf-huruf jar. Ya, huruf-huruf jar. Ya, kenapa? Zalika itu fa-nya itu nyambung ke zalika atau bisa Ustaz? Kenapa? Yang mana? Zalika ladzi. Iya, kenapa? Ini kenapa? Fa-nya nyambung sama zalika atau beda sendiri atau bisa Ustaz? Iya, kalau jenis katanya berbeda. Fa ini kata tersendiri, zalika juga berbeda kata sendiri. Cuman penulisannya disambung. Ini pertanyaannya terkait dengan jenis kata atau penulisan? Hurufnya. Kan ini ya, apa? Huruf yang masuk ke isim. Itu kan fa itu yang mana? Yang fa hanya ke isim? Kalau fa nanti masuk ke yang isim dan fi. Oh iya, yang pertama ini kita minta ke ibu yang tadi, yang khusus ke isim saja. Untuk yang isim dan fiil nanti. Jadi kita khusus ke yang isim saja dulu. Ya, untuk yang isim dan fiil belum. Ya. Ya, lafaz. Barakallahu fiik. Itu ya. Jadi yang terkait dengan isim sudah. Sekarang kita masuk ke yang khusus untuk fiil. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 5. Ya. Yang fiil huruf lam. Lam. Pada kalimat, pada ayat lam yalid wa lam yulad. Nah. Kemudian hanya itu saja, lam yalid wa lam yulad saja. Ya, nah Ustaz. Berarti kita jadikan 3 ya, biar berbeda. Dalam surat Al-Ikhlas berarti hanya 2 lam itu saja. Walam yakul lahu. Ada lagi lam lagi ya, pada ayat selanjutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya itu pada surat Al-Ikhlas hanya 3. Naam. Mutaakidah, yakin? Yakin. Nah, selanjutnya pada surat yang Mbak Al-Maun ya. Itu ada ini apa? Huruf sebentar. Yang khusus ke fiil ya. Kita fokus harfu waw. Wow. Bentar. Berarti waw khusus ke fiil. Ke fiil ya. Berarti nggak bisa ke isim. Yakin? Halo? Gimana, Sam? Kita kan ini sedang memilih mencari fiil yang khusus huruf ke fiil. Ya. Berarti ketika dikatakan waw termasuk, berarti nggak bisa di waw ini masuk ke isim. Setelahnya nggak mungkin isim, seperti itu? Enggak, atau kan saat ini wayam na'unal ma'un yang ayat terakhir. Kenapa? Itu waw kan, huruf kan? Iya, waw. Setelahnya fiil, tapi apakah huruf ini adalah huruf yang khusus untuk fiil atau sebenarnya dia? Oh, bisa untuk fiil dan isim. Berarti termasuk nggak? Enggak. Oh, ini khusus fiil aja ya? Kita yang kedua ini khusus, yang tadi kan yang pertama khusus untuk isim, sekarang khusus untuk fiil. Enggak ada. Enggak ada. Lagi? Yakin? Iya. Sudah yakin? Karena baca. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Ya. Tidak ada lagi. Berarti hanya itu saja ya yang masuk ke
fiil dari dua surat yang disebutkan. Baik. Berarti kita sekarang berpindah ke huruf yang masuk ke isim dan fiil. Selanjutnya nomor 7 berarti ya. 6 Ustaz. Oh, nomor 6. Ya, apa? Ya, silakan. Yang pertama untuk huruf yang masuk pada isim dan fiil itu yang al-ikhlas nggak ada. Al-ikhlas nggak ada? Yakin? Sebentar Ustaz. Iya, yakin? Yakin? Ada. Kenapa kok nggak ada huruf yang masuknya ke huruf? Kenapa? Ya karena nanti kita nggak melihat ke huruf setelahnya. Ya, jadi isim atau fiil. Makanya kan kalimat kan ada berapa? 3. Kalimat ada 2. Ada istilahnya apa? Jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah dan ismiyah. Iya. Nah, ya, makanya al-jumlah itu kan ada 2. Al-jumlah ada 2. Ada apa? Ismiyah, Fi'liyah. ada fi'liyah. Nah, ketika kalimatnya seperti ini misalnya. Ma ja'a Zaidun. Fi'il atau isim? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, Ustaz. Fi'liyah. Makanya nggak ada jumlah harfiah. Makanya ketika diawali dengan huruf, maka huruf itu tidak kita anggap. Kita lihat langsung setelah hurufnya. Kalau fi'il berarti masuk ke fi'liyah. Kalau isim, makanya inna Zaidan talibun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Kita nggak melihat ke hurufnya, tapi setelah hurufnya. Nah, Zaid. Nah, berarti jumlah ismiyah. Begitu pula di sini. Ya. Ada nggak yang masuknya ke isim dan fi'il? Ya, seperti tadi. Walam. Ada Ustaz. Walam yulad. Walam yakul. Wow di sini. Walaupun setelahnya huruf, tapi kita nggak ngelihat ke huruf yang labnya, tapi ke setelahnya, yaitu yang isimnya atau fi'ilnya. Yulad. Berarti fi'il. Ya tidak? Masuk ke fi'il nggak? Masuk. Tapi apakah khusus ke fi'il saja? Tidak. Wow, di sini. Tidak, Ustaz. Tidak. Ya, makanya nanti di selanjutnya, ya, walaupun di sini nggak disebutkan ya, dalam ayat-ayat ini tidak ada yang wow itu masuk ke isim. Akan tapi bukan berarti tidak ada. Ya. Akan tapi bukan berarti tidak ada. Dalam artian ya wow memang bisa masuk ke isim dan fi'il karena dia termasuk huruf-huruf ataf, dan huruf-huruf ataf ya secara umum dia bisa masuk ke isim dan fi'il. Ya, jadi sini ada ya. Mana wow. Pada surat apa? Al-Ikhlas. Ada lagi selain wow? Tadi afan yang masuk ke isim ada yang terlewat sebenarnya. Tapi lanjut dulu yang isim dan fi'il. Ibu. Laila. Ibu Laila. Nggak ada lagi. Surat selanjutnya. Pada ayat selanjutnya. Pada surat selanjutnya. Dikata faulun. Apa Ustaz? Kalau itu yang lahu, la. Iya, nanti mau nasi mengumumnya nanti terlewat tadi. Nah, sekarang kita fokus dulu yang isim dan fi'il. Fawailun. Mana tadi? Fawailun. Hanya itu saja? Belum Ustaz. Wayamna'una. Wawu. Wow. Al-waw. Kemudian mana lagi? Mana lagi? Sudah? Sudah. Yakin? Muta'akid dah. Gimana yang lain? Ada lagi nggak di sini? Pada Lika, Ustaz.
Faza lika fa di sini. Nah, ya, fa. Ada lagi? Wala. Ada lagi. Wala yahuddu. Wow. Begitu pula la. Ya. Nah, la juga apa? Termasuk huruf ya, yang bisa masuk ke isim dan fi'il. Ya, harfun nafyi. Ada lagi? Polas. Ada lagi? Sudah tidak ada? Polas. Yakin? Masih ada lagi? Musolid, Ustaz. Hamzah. Apa Syekh Muji? Oh, enggak. Ini Hamzah yang pertama. Ara'aital ladzi isim istifham. Huruf istifham. Kata tanya. Ini bisa masuk ke isim dan fi'il. Zaidun ja'a am Muhammad. Ya. Nah, jadi huruf dan termasuk huruf ya. Ya. Jadi kata tanya itu ada isim, ada yang fi'il. Ya, ada yang isim, ada yang huruf. Yang huruf hanya dua. Hamzah, dan hal. Selainnya apa? Isim. Kam, berapa, man, siapa, ma, apa, kaifa, bagaimana, mata, kapan, aina, di mana, itu isim semua. Yang huruf ada dua. Ya, pada kata tanya yang huruf ada dua, yaitu a dan hal. Selainnya apa? Isim. Dan huruf ya, hamzah, huruf istifham baik hamzah atau hal bisa masuk ke isim dan fi'il. Jadi hamzah termasuk ya. Tadi ada yang terlewat yang lahu. Ya, jadi lahu ini termasuk apa? Huruf yang khusus masuk ke isim. Ya, karena dia termasuk huruf jar lam. Ya. Kenapa kok la bukan li? Ya, karena huruf jar lam itu ketika dia bersambung dengan domir, maka dibaca fathah. Ya, khusus dia bersambung dengan domir, maka nanti dia dibaca fathah. Ya. Asalnya dia kasroh mabninya. Ya. Asalnya dia kasroh dibacanya li. Tapi khusus kalau bersambungnya dengan domir, maka dibaca dengan fathah. Kecuali bersambungnya dengan domir ya, mutakalim saya. Li, baru li. Tapi kalau selain yang mutakalim maka harus dibaca fathah. Lahu, lahuma, lahum, ya, laka, lakuma, lakum, ya, laki, lakuma, lakunna, lana. Ya. Tapi kalau saya li baru dibaca kasroh. Ya, jadi pembacaan huruf jar lam dibaca fathah hanya khusus bersambung dengan domir yang bukan ya mutakalim, yang bukan domir saya. Ya. Dan huruf jar ya termasuk apa? Termasuk huruf yang jenisnya hanya masuk ke isim. Ya, jadi itu terkait dengan latihan ini. La yasrobanna itu huruf apa lamnya sih? Mana? Enggak, kalau misalnya ada bacaan la yasroban. Oh, itu maaf, itu lamnya lam itu yang nafi ya, Ustaz. Kalau lamnya nafi, maka dia masuk ke isim dan fi'il. Tapi kalau lamnya bukan lam, la. Kalau lamnya la nahiyah, yang maknanya larangan, ya berarti hanya khusus masuk ke apa? Fi'il. Ya, kalau lamnya la nahiyah, larangan, maka masuknya hanya ke fi'il. Tapi kalau lamnya la untuk meniadakan yang diistilahkan dengan huruf nafi, maka bisa masuk ke fi'il dan isim. Ya, jadi kan la bukan, walaupun bentuknya satu tapi ada dua. Ya, ada dua jenis yang berbeda. Ya, jadi adalah harfu nafiin yang dia menunjukkan meniadakan saja. Ya, ada harfu nahyin untuk menunjukkan larangan. Kalau yang kedua ini khusus ke fi'il, tapi kalau yang pertama isim dan fi'il. Apa yang disebut di dalam ayat wala yahuddu ini adalah nafyin, sehingga dia bisa masuk ke fi'il dan isim. Bedanya ya maknanya, dari sisi maknanya dan konteksnya itu akan membantu kita memahami mana nafyin, mana nahyin, mana meniadakan, mana larangan.
Nah, kalau yang meniadakan itu bisa masuk ke isim dan fiil. Kalau nahi baru ke fi'il amr. Kalau yang nahi, larangan hanya ke fiil. Nih, makanya kalau la nahiyah kan dia punya tugas mengapakan? Menjazmkan fiil mudhari setelahnya. Jadi, kalau la nafi ya tidak beramal. Dan nanti la nafi kalau masuk ke isim nanti bermacam-macam lagi, ya kan? Ada yang la wahdah ya, sekedar menafikan, ada yang la nafiyal jinsi untuk menafikan keseluruhan. Ya, adalah huruf ataf, ya, dan selainnya. Insya Allah nanti akan dipelajari secara rinci. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Ya, ini tadi sudah kita jawab secara langsung untuk latihan nomor 1 sampai 3 ini. Sanian, selanjutnya akmil kulla jumlatin bil harfil munasib kama fi namuzaj. Ya. Sempurnakan ya, setiap kalimat ya dengan huruf yang sesuai, yang cocok sebagaimana dalam contoh. Ya, roja'tu nuqtah al-bait, ay roja'tu ilal baiti. Ya. Ya. Silakan nomor selanjutnya. Mana Ustadz? Nah, tafadhali. Lan ughadirul qaryata ghadan. Lan ughadira al-qaryata ghadan. Terjemi. Saya tidak akan meninggalkan kampung besok. Nah, saya tidak akan meninggalkan ya, desa atau kampung besok hari. Ya, qadara yughadiru, ya, meninggalkan. Ya, lan ya termasuk fiil, huruf yang masuknya hanya ke fiil. Dan fiil setelahnya pasti fiil mudhari. Ya. Dan fiil setelahnya nanti umumnya dengan langsung dibaca fathah. Lan ughadira. Ya, lan ughadira. Karena dia istilahnya nanti yang menasabkan fiil. Ya, jadi kita baca fathah. Ya, jadi bukan lagi ughadiru dengan dhammah tapi dengan fathah. Lan ughadira. Dan makna lan itu untuk menafikan apa? Al-mustaqbal, waktu yang akan datang. Ya, untuk meniadakan waktu yang akan datang, mustaqbal. Ya, penggunaan huruf jar lan, huruf nasab lan. Ya, huruf lan. Kemudian selanjutnya. Khalaqallahu lil asadi naban walil fi'li urutuman. Nah, terjemah. Allah menciptakan taring untuk singa dan Allah menciptakan belalai untuk gajah. Nah, ahsan. Ya, jadi sini apa? Kita gunakan huruf jar lam ya, yang masuknya ke isim. Ahsan. Asalis. Selanjutnya. Nomor berapa selanjutnya? Nomor 9. Ya, siapa? Ada? Kalau tidak ada? Ada ibu kayaknya itu. Ada ibu kayaknya Ibu Dewi. Tafadholi Ibu Dewi. Nomor 9. Jika tidak maka langsung ke Ahmad. Tafadhol. Naam. Najal hamamu minas soyadi. Telah selamat burung merpati dari pemburu. Nah, burung merpati telah selamat dari apa kan? Pemburu sayyid, ya, pemburu. Ya. Berburu apa? Sayyid, ya, sayyidun, ya, sayyidun, berburu. Ya, Wasil. Qad hana mau'idus safar. Qad hana mau'idus safar.
Ya, tarjim. Telah tiba waktu perjalanan, Ustaz. Nah, ya. Waktu perjalanan ya. Telah tiba qad. Selanjutnya. Nah, Ustaz. Usafiru ila baladi bito'iroh. Saya bepergian ke baladi itu Ustaz. Negeriku. Ke negeriku dengan pesawat. Dengan pesawat. Nah, sadis. Asabi apa? 6 sadis. So. Selanjutnya nomor 6. Jawab. 14 ya, Dad? Ya. At-tayyibu. Apa? At-tabibu. Apa? At-tabibu. Tabibu fil mustashfa. Nah. Manakah khata'un tidai? Ya, harusnya fathahnya bukan di alif ya, tapi di fa. Nah, ini bisa dihapus. At-tabibu fil mustashfa. Nah, tarjim. Dokter di rumah sakit. Nah, dokter ada di rumah sakit. Nah, Sabi. Sepertinya nomor 13 belum itu ya? 13 ya? Nomor 12, ya. Nomor 12 sudah belum ya? Nomor siapa 13 ya? 12 sudah. Subaktino siapa? Nomor berapa itu? Mana? 13 Anas Subaktino. Belum ya tadi ya? Belum. Oh, ya. Silakan. Tafadhol. Lam aktub wajibi. Lam aktub wajibi. Tarjim. Aku tidak menulis tugas rumahku. Betul, Ustaz. Aku tidak atau belum menulis PR. Nah, lantas. Ya, di sini lam dan maka yang setelahnya fi'il mudhari, ya, jadi lam setelahnya pasti fi'il mudhari, ya tidak mungkin fi'il madhi atau fi'il amr. Dan menjadikan harakat fi'il mudhari setelahnya jadi sukun. Ya, bukan lagi aktubu tapi aktub. Ya. Lam aktub wajibi. Ya, Wasil. Nomor 15 ya. Nah. Dan lam sebentar, lam ya penggunaannya dia untuk apa istilahnya? Menunjukkan apa? Menafikan masa lampau. Walaupun sekalipun misalnya fi'il mudhari bermakna apa? Nanti menjadi bermakna apa? Bermakna apa? Lampau. Ya, jadi saya tidak atau belum ya mengerjakan PR. Ya, nanti maka yang dinamakan apa? Harful jazmin wa qalbin, itu menjadikan merubah makna fi'il mudhari setelahnya bermakna lampau. Ya. Jadi asalnya fi'il mudhari bermakna hal atau mustaqbal, tapi ketika ada kata-kata yang menunjukkan makna lampau, nanti kita rubah maknanya menjadi lampau. Sebagaimana nanti apa? Fi'il mudhari asalnya apa? Fi'il madhi asalnya bermakna apa? Lampau. Tapi nanti kalau ada kata-kata yang menunjukkan makna akan, nanti kita rubah maknanya menjadi akan. Walaupun bentuknya apa? Fi'il madhi. Contohnya seperti apa? Fa'idha qara'ta al-Qur'an. Fa'idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billah. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fasta'id billah. Minasyaitonir rajim. Nah, di sini berarti baca berta'awud dulu, memohon perlindungan dulu, atau membaca dulu baru berta'awud, atau berta'awud dulu baru membaca?
Bertawuz dulu baru Ta'awuz membaca. dulu Ustaz. baru membaca. Kan qara'ta. Fi'il apa qara'ta? Iya benar Madi Ustaz. Fi'il madi. Terus Yang berarti mau fasta'id berarti billah. ta'awud dulu atau Ah, baca dulu? Ta'awud dulu Ustaz baru Ta'awuz baca. dulu. Ta'awuz. Kan di sini fi'il madi. Nah, walaupun di sini fi'ilnya madi, karena ada kata ida. Nah, penggunaan ida ini untuk makna apa? Akan. Nah, makanya sekalipun yang datang fi'il madi nanti kita rubah maknanya menjadi apa? Akan. Kenapa? Karena ada kata ida yang penggunaannya adalah untuk masa yang akan datangnya. Jadi maknanya bukan apabila kamu telah membaca Al-Quran, tapi apabila kamu akan membaca Al-Quran. Fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, jadi qara'ta di sini bukan bentuknya fi'il madi tapi bermakna akan, dikarenakan ada kata idza yang penggunaannya khusus bermakna mustaqbal atau akan. Berarti idza itu hanya khusus diikuti fi'il madi aja apa ada? Enggak, fi'il mudhari juga. Setelahnya bisa Ah. fi'il madi atau fi'il mudhari. Tapi penggunaannya pasti untuk bermakna akan. Akan. Makanya sekalipun setelahnya fi'il madi, nanti fi'il madi ini kita rubah maknanya bukan lagi telah tapi akan. Dikarenakan ada idza tersebut. Kenapa Ustaz? Ya. Kenapa nggak pakai fa'idza tarok? Fa'idza tarok tuh. Ya Kenapa memang di pakainya ayatnya seperti itu, dan itu pilihan ya bebas. Dalam bahasa Arab bisa saja. Kita itu nggak maksudnya mau kita datangkan fi'il madi atau fi'il mudhari bebas. Yang penting Pokoknya pasti bisa maknanya dipakai ya, Ustaz? bermakna nanti akan. Karena idza khusus penggunaannya bermakna akan. Ya, karena nanti ada makanya fi'il madi itu asalnya bermakna lampau, tapi kalau ada qarinah atau hal-hal yang menunjukkan makna akan maka nanti fi'il madi tersebut kita rubah. Tapi asalnya kalau nggak ada yang menunjukkan makna akan, maka kita maknai tetap apa? Lampau, yaitu telah ya, asalnya, secara asalnya. Ya, di antaranya lagi apa? Bentuk fi'il madi tapi bermakna apa? Akan. Kapan? Contohnya akan atau sedang, yaitu ketika bentuk fi'il madi kita ungkapkan dalam bentuk doa. Oh iya, hafizahullah, rahimahullah, ghafarallahu lahu. Ya, itu. Kalau itu sendiri gimana, Ustaz? Kalau itu sendiri bisa nggak pakai fi'il mudhari juga? Untuk bermakna berdoa apa memang harus pakai apa fi'il madi, Ustaz? Ya, umumnya biasanya kalau uslub doa menggunakan fi'il apa? Madi atau ini ya apa? Namanya amar. Ya. Fi'il madi atau amar. Contohnya kalau contoh fi'il amar gimana, Ustaz? Baru dengar. Rabbik firli. Oh iya. Ya Allah, ikfir fi'il apa? Iya, amar. Fi'il amar. Ghafara ya kiru ikfir. Ya Allah. Walaupun dia fi'il amar, tapi di sini bukan bermakna perintah. Ya, tapi bermakna apa? Doa. Karena apa? Fi'il amar itu nanti maknanya dilihat lagi dari apa? Sisi penggunaannya. Kalau dari atas ke bawah itu amar, perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu bermakna apa? Doa. Ya, makanya kalau kita ngomong ke atasan pakai fi'il amar bukan maknanya perintah, tapi ke apa? Doa. Misalnya tetap sopan ya, Ustaz ya? Tetap sopan. Iya. Walaupun bentuknya fi'il amar tapi bermakna apa? Doa permintaan. Ya, misalnya kita mengatakan bentuk fi'il amar kepada atasan kita. Ya, misalnya kalau di sekolah kepada kepala sekolah, ya maka di situ bukan bermakna perintah, ya, karena dari bawah ke atas, ya kan, tapi bermakna apa? Permohonan, permintaan. Ya. Nanti kalau dari bawah ke atas itu bermakna doa, kalau dari atas ke bawah itu bermakna amar. Nanti kalau yang setara nanti diistilahkan dengan iltimas. Jadi itu. Lanjut ke 8. Naam. Tahfadun namlatu auladaha minal pilil kabir. Semut itu menjaga anak-anaknya dari gajah yang besar. Terima kasih, Ustaz. Tahfadun namlatu auladaha minal pilil kabir. Fasil. Lisan. Do harfan ini profesor anu
khasan bidukhul 'alal fi'li fil makanil khali. Ya. Sebutkan ya. Katakan huruf yang khusus masuk ke fi'il pada tempat yang kosong. Ya. Ya, Wasil. Satu lagi Ustaz ya berarti. Iya. Baik, Ustaz. Lam adhab ila suki amsi. Nah, lam adhab ila suqi amsi. Saya tidak pergi ke pasar kemarin. Nah, kenapa antum pilih lam atau tidak misalnya tidak lan? Kenapa? Atau tidak la? Ya karena ada harokatnya sukun. Sukun, Ustaz. Tapi misalnya kan kalau harokatnya nggak ada harokat, nah bagaimana? Itu La adhabu ya. Lampau. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada harokatnya, bagaimana kita bisa tahu ini mengisinya lam? Ada kata amsi kemarin. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan lam itu penggunaannya untuk merubah fi'il mudhari menjadi makna lampau. Nah, makanya amsi kan kemarin, lampau. Makanya lam. Ulangi gimana? Tadi Ustaz baru ngomong apa? Ya di sini kalau seandainya harokatnya nggak ada, bagaimana kita tahu mengisinya dengan lam? Ada kata amsi. Amsi kan bermakna lampau kemarin. Nah, makanya di sini kita gunakan lam. Ya, karena yang menjadikan fi'il mudhari bermakna lampau itu lam. Ya, kalau lan itu untuk masa yang akan datang, kalau la ya tetap menjadikan fi'il mudhari bermakna hal sekarang. Ya, sehingga nggak pas kalau la atau lan. Karena ada kata amsi. Ya. Makanya di sini yang tepat kita katakan lam, dikarenakan ada kata amsi yang bermakna lampau. Ya, ini kalau misalnya harokatnya nggak kelihatan, nggak diberikan harokat. Ya, tapi karena di sini diberikan harokat jelas, ya, lebih jelas lagi. Ya. Maksudnya Ustaz, kalau amsi itu kalau lam itu kan lam menjazmkan ini fi'il mudhari. Terus kemudian kalau misalnya nggak ada kata amsinya sendiri, nggak bisa dipakai. Amsinya dihapus gitu. Kalau amsinya amsinya dihapus, ya bebas, dikembalikan ke orangnya mau memaknai masa kapan. Ya asalnya penggunaan fi'il mudhari ya bermakna apa? Sekarang ya atau akan. Berarti lam itu kaidahnya untuk apa tadi Ustaz? Fi'il madi ya? Apa Ustaz? Bermakna lampau, menjadikan apa makna lampau. Oh. Sudah. Nah, di sini makanya ada korina amsi. Tapi kalau seandainya nggak ada amsi, ya berarti bebas bisa la atau bisa lan. Ya atau bisa lam. Ya. Pokoknya intinya menafikan gitu ya. Iya, menafikan. Nah, yes, lam, la, lan itu semuanya menafikan, hanya saja terkait dengan waktu saja. Ya. Kalau lam, lampau. Ya, jadi setelahnya umumnya fi'il mudhari. Kalau lam menjadi makna lampau, kalau la memaknai fi'il mudhari tetap bermakna sekarang. Kalau lan untuk bermakna akan datang. Ya, Wasil. Lanjut, nomor 2 berarti. Nah, Ustaz. Satu kli'ut ta'iratu ba'da sa'atin. Ustaz. Satu kli'u ta'iratu ba'da sa'at. Ya, tarjim. Burung itu akan dilepaskan setelah burung pesawat. Pesawat ya. Nah, pesawat itu akan lepas landas setelah sejam. Atas pesawat tersebut akan lepas landas sejam lagi. Nampak ada sah. Lanjut. Ustaz. Nah. Lan a'uda illa qaryati ghadan. Ahsan. Lan a'uda illa qaryati ghadan. Ahsan. Lantas. Mana yang menunjukkan kita penggunaannya di sini lan? Kenapa tidaklah? Ya, karena ada kata ghadan besok. Nah. Arabi terjem.
Terjemah awalnya. Nah, jangan kembali belum kembali atau bisa belum apa artinya? Belum kembali. Ada yaudu kembali pulang. Kembali. Lannya saya belum kembali ke desa saya besok. Nah, saya tidak akan kembali, tidak akan pulang ke desa besok. Nah, Wasil. Nomor selanjutnya nomor 5 berarti ya. Maujud ada nomor 5? Tidak ada nomor 6? Ana Ustaz. Ya. Nomor 5 Ana Ustaz. Ada. Ana nomor 5. Nomor 5 dulu. Yang nomor 4 Ustaz. Ya. Lam uqabil asdiqai amsi. Nah. Uqabil. Saya tidak. Uqabil apa ya sudah? Mana qabala yuqabilu? Muqabalatan menemui. Bertemu. Saya tidak bertemu dengan asdiqoti teman-teman ya, sahabat-sahabat saya kemarin. Saya tidak menemui teman-temanku kemarin. Baik. Rabi'an. Sebentar. Apa? Ya. Wasil. Rabi'an. Nomor 6 berarti sekarang. Ana nomor 4 terlewat. Oh, nomor 4 terlewat ya. Silakan. Kalau di sini tugasnya apa? Mendatangkan apa? Huruf yang masuknya ke isim. Nah. Nomor 1, yadribus sawru aduwatu biqarnihi. Nah. Aduwahu biqarnihi. Terjemahkan. Ya teribus saur aduwahu biqarnihi. Jadi apa? Banteng tersebut ya. Apa istilahnya? Menyeruduk apa? Menyeruduk musuhnya dengan tanduknya. Ya, di sini ya dribu ya bisa kita maknai dengan menyeruduk ya, karena dengan menyeruduk kan kalau banteng. Nah. Ya, Wasil. A'udu ilal baiti masa'an. A'udu ilal baiti masa'an. Terjemah. Aku kembali ke rumahku pada waktu sore. Nah. Ya, Wasil. Khalaqallahu silahan likulli hayawan. Terjemahkan. Allah menciptakan senjata untuk setiap hewan-hewan. Nah. Selanjutnya. Nomor 8 ya? Nah. Qaddama saydamiyud dawa'a lil maridi. Nah. Terjemah. Ya, terjemah. Terjemahkan. Pemburu. Saidali, mana Saidali? Apotek doang. Apotek saya. Apoteker. Orangnya, bukan tempatnya. Orangnya ya. Apoteker. Saidali. Kalau tempatnya apa? Saidali ya. Jadi apa apoteker memberikan apa? Apoteker memberikan obat untuk orang sakit.
Nah, untuk pasien. Ya, Masim. Kalau ala Ustaz bisa nggak? Kodama mendahulukan. Kenapa? Kalau pakai ala bisa. Kodama bukan ala. Kalau ala itu lebih apa? Kayak qaddama ala bermakna kayak apa? Istilahnya mendahulukan. Bukan bermakna nanti bukan lagi bermakna memberi. Nah, misalnya apa? Misalnya, jadi qaddama ala itu nanti jadi seakan-akan bermakna apa? Faddala, yaitu mengutamakan. Ya seperti misalnya qaddama aliyun at-tuffah alal burtuqal. Ya. Jadi Ali itu lebih mengutamakan, ya, lebih mendahulukan apa? Apel, ya, daripada apa? Burtuqal, mana burtuqal? Jeruk. Jeruk. Ya. Jadi dia lebih apa? Mendahulukan, lebih menyukai apa? Apel. Ya. Ya, jadi kalau qaddama ala bermakna faddala yufaddilu, mendahulukan atau mengutamakan. Ya, lebih menyukai. Nah. Ya, jadi di sini qaddama li, kalau memberikan ya qaddama li, atau bisa juga mungkin ilah. Ya. Ini ilah. Ya, Wasil. Jalastu 'alal maq'adi. Nah. Jalastu 'alal. Nah, Ustaz. Jalastu 'alal maq'adi. Ya, sudah. Berarti sekarang saya sekarang siapa emang? Barusan Ana nomor 9. Nah. Nomor 9 dulu, Pak Muhammad. Nomor 9 dulu. Nomor 9 dulu. Jalastu 'alal maq'adi. Terjem. Saya duduk di atas bangku. Nah, maq'ad maman maq'ad. Bangku panjang, ya, kursi panjang. Itu apa? Tempat, ya. Kata tempat untuk apa? Fi'il qa'ada. Qa'ada duduk. Ya, maq'ad, ya, tempatnya, ya. Alatnya, ya. Tempat duduk. Ya, Wasil. Na'am Ustaz. Yatanawalul filu atau ama bil hurtumi. Nah, terjem. Gajah memakan makanan dengan belalai. Nah, gajah makan makanannya dengan apa? Belalainya, ya, dengan menggunakan belalainya. Ya, jadi apa? Mana yatanawal? Yatanawal itu nanti dilihat ke objeknya. Ya. Kalau makanan berarti makan, kalau misalnya apa? Minuman berarti minum. Ya. Membaca juga apa? Ustaz yatanawal. Misalnya yatanawalu Zaidun ad-dawa. Berarti apa? Di sini maknanya minum, kayak karena dikaitkan dengan apa? Obat. Objeknya apa? Obat, berarti minum. Ya. Ada nggak pengungkapan apa bahasa Indonesia? Ya. Makan obat atau minum obat? Minum obat. Nah, minum obat, ya. Nah, jadi ya dilakukan penyesuaian dengan objeknya. Apa objeknya? Tanawala ya tanawal. Ya. Selanjutnya harfan munasiban fil makan al-qami. Apaan Ustaz? Nah. Pernah saya baca di Arabia Linaisin 2, Ahmad yatanawalu kitabahu summa yatanawalu Ahmad kitabahu, begitu Ustaz. Nah, kalau itu berarti nanti bisa bermana apa? Ini memperoleh. Nah, kalau objeknya berupa kata benda berarti memperoleh, seperti kita menerima, memperoleh. Nah, tapi kalau makanan ya nanti apa? Makan, kalau minuman minum. Mafhum? Mafhum Ustaz. Nah, Ustaz insyaallah. Sebentar.
Ya, jadi sini apa? Selanjutnya khamisan ta harfan munasiban fil makan al-khali. Diletakkan apa? Berikan huruf yang sesuai pada tempat yang kosong. Selanjutnya siapa? Ana Ustaz. Ya. Lengkapi langsung dari awal sampai akhir. Ya'malul fallahu fi ardihi minas sabahi ilal masa'i. Minas sabahi ilal masa'i. Sabahi ilal masa'i. Petani itu bekerja di sawahnya atau di tanahnya dari pagi hingga sore, Ustaz. Nah, Wasil, lanjut. Wa huwa yazra'u tamatuma wal khiyara wal fawakiha. Dan dia menanam tomat, timun, dan buah-buahan. Summa apa sini? Wa ya'malu binasyatin. Nah, wa ya'malu binasyatin. Dan dia bekerja dengan giat, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Wa yas'alullaha liyu'tiyahu khairan katsira. Wa yas'alullaha apa? Liyu'tiyahu. Nah, wa yas'alullah liyu'tiyahu khairan katsira. Dan dia berdoa kepada Allah untuk diberikan kebaikan yang banyak. Nah, wa yas'alullah liyu'tiyahu khairan katsira, ya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya, ia diberikan kebaikan yang banyak. Nah, kan. Selanjutnya, ya, mungkin untuk ini kita tinggal beberapa latihan lagi. Untuk insya Allah nanti untuk sisanya di sini kita jadikan PR. Ya. Ya, nanti insya Allah sisanya beberapa ya kita akan jadikan PR. Ya. Nanti akan tinggal akan kirim di grup. Ya, makanya perhatikan ada Google Classroom-nya. Ya. PR yang mana? Ya. Insya Allah nanti akan berikan. Ya. Kalau seandainya ada 2 latihan nanti akan bisa seperti sebelumnya. Ya, jadi tidak secara serentak. Ya, untuk memberikan waktu yang berbeda. Dan bagi yang belum mengerjakan, ya, silahkan dikerjakannya. Ya. Tapi nanti berarti kalau ya, seandainya Anda sudah mengirimkan jawaban yang benar, ya, yang tujuannya untuk teman-teman mengecek ya, dari catatan yang Anda berikan, ya. Berarti untuk plat tersebut sudah tidak diterima lagi untuk latihan atau jawabannya. Adapun kalau belum Anda kirimkan jawaban yang tidak ada kesalahan di pengumuman grup Google Classroom, berarti masih ada. Ya. Ustaz, soalnya ini Ustaz lupa apa yang mana aja gitu kan, banyak banget Ustaz ininya apa. Soalnya banyak banget tugasnya, maksudnya soal-soal yang belum Anda kerjakan tuh lupa gitu ya. Yang mana aja gitu tugasnya dari Ustadz gitu. Terus sebenarnya kan kita kan darisnya enggak hanya nahwu, terus di tempat lain juga Ustadz itu banyak banget gitu. Jadi Ana sih berharap ada ketua kelas bisa kasih yang mana aja sih screenshot gitu dari Ustadz. Jadi jangan cuma linknya aja, tapi yang bagian apa di halaman berapa gitu yang PR-nya. Ada ini, ada penjelasannya. Oh, ada ya? Di deskripsinya ada. Nanti apa tugasnya, apa kemudian tenggang waktunya ada juga. Makanya kita gunakan itu karena sudah langsung ada penjelasan di pengumuman.
setiap tugas. Ya. Anda berikan deskriptif penjelasan yang untuk bagaimana ngapain. Kemudian juga ada deadline-nya, pengabaran deadline-nya, waktu akhir pengumpulannya. Insya Allah nak cek nanti Ustaz. Jazakallah khair. Bagusnya dicek itu inbox-nya, inbox yang di Classroom itu biasa. Kan cuma anak aja kan yang pakai Classroom, ada nggak yang lain? Ada. Cuman kita justru. Oh gitu. Kalau punya, cuman kita kan biasanya yang enggak di ini Ustaz, di Classroom di ini maksudnya di Pemalang kan. Di State Pemalang kan pakai Classroom. Google Classroom juga. Jadi insya Allah nanti anak coba cek nih Ustaz. Iya kan kalau biasanya kalau pakai Google Classroom kan kalau seandainya punya 2 kelas nanti kan ada dibedakan kelas. Misalnya kalau kita ada kelas Nahwu nanti ada kelas sendiri, kelas apa sorofnya. Jadi enggak tercampur baur, enggak saling istilahnya enggak saling menindih karena sudah punya ruangnya khusus. Ada judul-judulnya jadi mudah gitu. mengecek. Seperti itu. Jadi mungkin insya Allah nanti akan lagi untuk PR-nya. Iya. Kenapa? Yatishu fi safha itu maksudnya gimana Ustaz yang di paragraf awal wa kanat jadi yatishu fi safha? Kenapa? Apanya? Di baris kedua Ustaz. Wa kanat jadi tatishu fi safha. Fi safha. Fi safha. Maksudnya apanya? gimana? Oh jadi apa tanganku? Ya jadi sini kita mungkin terjemahkan dulu. An Umar Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, semoga meridhoinya. Qol, dia berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu apa adalah seorang anak. Ya, gulam itu ungkapan untuk anak. Ya kecil ya semenjak lahir hingga mendekati balik. Ya, dikatakan gulam. Ya. Fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makna hajar adalah tarbiyah dalam asuhan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibunya siapa? Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Salamah wafat, maka istrinya yaitu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi safha, dan ya, tanganku istilahnya tatishu itu kemana-mana, ya seliweran, ya berkeliling. Ketika jadi sedang makan, ya bareng-bareng, tangan dia si anak ini, ya Umar bin Abi Salamah kemana-mana, bukan ngambil makan yang dekat, tapi dia malah ke tempat yang lebih dekat ke orang lain. Ya fisah mana safha inaun kabir, yaitu bejana besar ya. Mungkin kalau kita nampan. Ya, jadi ketika lagi makan bareng di nampan, maka si anak ini Umar bin Abi Salamah ya makannya bukan yang dekat dengan dia kan, tapi kemana-mana, ke dekat tempat yang lain. Faqala li, maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak, samillah, ya bacalah bismillah. Ya, ini namanya makanya samillah, yaitu tasmiyah. Ya, jadi ada istilahnya tasmiyah. Ada tasmiyah, ada albas malah. Ya, ada kalau tasmiyah berarti maksudnya ucapan bismillah saja. Tapi kalau basmalah maksudnya Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Ya. Samillah, ya bacalah bismillah. Wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kanan. Wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Ya jadi kalau makan, kalau lagi bareng-bareng, ya makan yang dekat, ya khususnya ketika antara di setiap tempatnya jenis makanannya sama. Ya, adapun kalau misalnya jenis makanannya berbeda atau misalnya istilahnya lauknya ada di tempat temannya semua, maka itu tidak mengapa. Misalnya kalau
di tempat dia nggak ada lauknya, ternyata ya kebanyakan di tempat temannya, ya maka sebagian ulama menjelaskan tidak mengapa. Ya, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau sebenarnya di setiap tempat ya orang yang makan pada nampan tersebut ya eminya sama, maka itu tidak boleh ya, harus yang dekat dengannya. Wakul mimma yalik, maka makanlah dekat apa yang dekat denganmu. Muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ya, kelas. Jadi itu ini pertemuan kita, insya Allah ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya hari Ahad. Ya, berarti pertemuan kita mulainya jam 5:30 ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah berarti pertemuan kita jam 5:30 ya. Nah, Ustaz. Karena tadinya anak pikir mau sama jam 6 ya, tapi alhamdulillah anak tadi sedang membuka handphone, jadi Mas Rizky men-share broadcast-nya, Zoom-nya jam 5:30, berarti menunjukkan 5:30 baru yang masuk. Soalnya hari Ahad. Makanya tadi anak agak telat. Iya, kenapa? Afwan Ustadz, itu soalnya kan hari Ahad kalau teman-teman sama Ana juga termasuk ikut kuliah di Pemalang. Jadi di Pemalang tuh ada jam 7.50 gitu udah mulai perkuliahan Ustadz, dari hari Sabtu dan Ahad. Jadi kalau jam 6 khawatirnya kalau deket gitu ada persiapan juga gitu ke Pemalang ya. Jadi mana ini berbenturan? Ya, nggak apa-apa. Iya, kan. Ya, insya Allah kalau hari Ahad bisa lebih pagi. Ya. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum mahtimankum. Wa naftim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik.